Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ratusan peserta mengikuti Wirabraja Trail Adventure, memeriahkan hari ulang tahun ke-78 TNI. Gunung Padang, objek wisata yang menjual kisah legenda Siti Nurbaya. Sejumlah polisi anggota tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang mengepung sebuah rumah kos yang berada di daerah Batu Busua, Kecamatan Pauh, pinggiran kota Padang. Pelaku yang mengetahui kedatangan polisi berusaha mengelabui petugas dengan bersembunyi di sebuah kamar ukuran kecil yang dikunci dari dalam. Polisi menggeledah semua kamar yang ada di dalam rumah tersebut, namun tidak berhasil menemukan tersangka. Tersisa satu kamar yang berukuran kecil yang belum diperiksa. Saat hendak dibuka, kamar terkunci dari dalam. Tak kehilangan akal, polisi mendobrak pintu kamar tersebut. Dugaan polisi tak meleset. Aris Danu yang berusia lebih dari setengah abad bersembunyi di balik pintu. Awalnya, tersangka berpura-pura panik dan tidak mengetahui apa yang ditanya polisi. Namun polisi tetap menggeledah kamar lain dan menemukan sejumlah barang bukti. 4 paket sedang sabu-sabu dan 9 paket kecil beserta timbangan digital ditemukan petugas di bawah tempat tidur. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku mendapatkan kiriman barang haram tersebut dari seorang narapidana di Lapas Anak Ayie, Kota Padang. Awal dari laporan masyarakat dan hasil penyelidikan tim opsional di lapangan bahwa terduga pelaku memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu. Setelah A1 langsung tim melakukan penggerebekan di TKP di daerah Kota Padang dan mengamankan satu orang laki-laki dewasa inisial A. Untuk sementara kita menetapkan pasal yang diterapkan untuk tersangka 112 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Jadi Bang dari Polresta Padang, terus tugas Bang ya. Untuk Bang polisi ya. Komunitas pecinta olahraga berburu babi di Kota Solo, Sabtu sore pekan lalu menggelar pacu anjing. Lomba yang diikuti puluhan peserta ini digelar di arena pacuan kuda Ampang Kualo, Kecamatan Tanjung Harapan. Ada 2 kategori kelas yang diperlombakan, yaitu kelas ras atau anjing peranakan dan kelas kampung atau anjing lokal. Peserta pun berasal dari warga setempat dan dari beberapa daerah tetangga. Teknis perlombaan, anjing terlebih dahulu diperkenalkan dengan seekor babi kecil yang akan ditempatkan di garis finish. Usai dilepas, anjing akan mengejar sumber suara babi di ujung lintasan sejauh 100 meter. Anjing yang lebih dulu melewati garis finish akan menjadi pemenangnya. Kelas ras itu kelas apa itu? Peranakan. Oh, peranakan. Berapa ekor Pak rencana yang diturunkan Pak? 2 ekor. Pacu anjing dilaksanakan selama 3 minggu. Panitia menyediakan uang tunai dan trofi untuk para pemenang. Usai pergelaran, panitia juga akan menggelar alek gadang buru babi. Karena ini merupakan wujud dari hobi dari para masyarakat kita yang berburu babi. Untuk itu
mungkin kedepannya akan kita lakukan setelah final nantinya akan menyusul alek berugadang di daerah kita ini. Lomba pacu anjing merupakan hal baru di Sumatera Barat. Bagi warga, anjing biasanya digunakan untuk berburu babi, sebuah kegiatan olahraga dan silaturahmi. Karena baru diadakan, maka tak mengherankan lomba pacu anjing ini menjadi tontonan dan hiburan menarik bagi warga sekitar. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Lebih dari 600 peserta dari komunitas sepeda motor trail berbagai daerah di Sumatera Barat mengikuti Wirabraja Trail Adventure di Jorong Pulai, Kecamatan Sitiung, Darmasraya pada hari Minggu. Sejak lepas dari garis start, medannya sudah dibuat menantang. Ada batang pohon kelapa yang diletakkan melintang di tengah jalan. Ada ban-ban bekas yang ditaruh di jalan dan jalan yang curam. Panitia membuat lomba dengan jarak 33 km dalam waktu tempuh 4 jam. Kegiatan ini diikuti oleh semua lapisan masyarakat, tua dan muda. Salah seorang peserta yang masih muda mengatakan sangat menggemari olahraga ini. Awalnya hanya ikut-ikutan teman, lama-kelamaan menjadi hobi. Bahkan sudah sering mengikuti lomba sejenis. Sebenarnya awalnya iseng, Pak. Iseng, jadi lama-lama dia jajak kawan, jadi ya kecanduan, ya keterusan gitu. Jadi hobi utama sekarang. Wirabraja Trail Adventure bertujuan untuk menjalin persatuan sesama peserta dan komunitas sepeda motor trail. Tujuan dari Selatu adalah ajang pemersatu pemuda Kabupaten Darmasraya, dan sekarang Selatu bekerjasama dengan TNI dalam rangka HUT Wirabraja ke-78. Jarak tempuh 33 kilo dalam waktu 4 jam. Itu termasuk yang ekstrim. Menurut Komandan Kodim 0310, kegiatan ini bermanfaat untuk peserta dalam berkendara yang aman atau safety riding dan membuka lahan baru yang terisolir. Kegiatan ini bisa membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Mungkin ada beberapa event kegiatan. Yang pertama, kita bisa mengajarkan para pemuda-pemuda bagaimana safety riding. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin dengan kegiatan trail ini bisa membawa dampak positif pada masyarakat. Tempat-tempat yang terisolir tidak terjamah, dengan kegiatan ini terjamah. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pembagian sembako bagi warga kurang mampu yang bertempat tinggal di sekitar arena lomba tersebut. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Black, iya, untuk usia 18 tahun ke atas. Ya, bagi Anda yang ingin. Berkunjung ke Kota Padang tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi objek wisata Gunung Padang. Sebab Gunung Padang merupakan salah satu destinasi andalan wisata di Kota Padang. Kunjungan wisata sejarah Gunung Padang di hari Minggu meningkat dibanding hari biasanya. Untuk bisa sampai ke Gunung Padang, pengunjung bisa menikmatinya dengan berjalan kaki. Di salah satu sisinya menampilkan pemandangan alam Sungai Batangharau dengan kapal-kapal nelayan yang sandar di dermaga. Gunung Padang memiliki ketinggian sekitar 80 meter di atas permukaan laut, yang letaknya berada di seberang selatan Muara Batangharau. Kawasan wisata Gunung Padang merupakan kombinasi antara panorama yang indah, cerita legenda Siti Nurbaya, dan sepenggal sejarah masa pendudukan Jepang. Taman Gunung Padang merupakan lokasi cerita rakyat Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, memadu kasih semasa hidupnya. Gunung Padang juga merupakan saksi bisu masa pendudukan Jepang. Ini dibuktikan dengan keberadaan beberapa benteng, bunker pertahanan, dan meriam, hasil peninggalan zaman penjajahan Jepang. Dalam perjalanan menuju puncak, pengunjung
akan melihat bunker di dalam benteng. Benteng ini memiliki ruangan cukup luas. Terdapat meriam besi yang besar. Bunker diperkirakan dibangun antara tahun 1942 hingga 1945. Apanya view utamanya kan di atas sih, baru pertama ini masuk ini langsung ngerasa oh gitu, perdana ke sini. Oh, dari aku pribadi sih yang perlu dibenahi tuh kayak stand-stand buat ini sih, ke atas makanan junk food gitu buat ke atas, jadi biar sampai di atas tuh ada cemilan gitu. 7 jutaan lebih lah. Biasa sekitar 100-200, nggak nentu. View Kota Padang, Pantai Padang nampak dari atas. Ada rencana dibangun tempat duduk kayak seperti apa tuh, ayunan itu. Petugas loket mengatakan pada hari libur dan akhir pekan, kawasan ini ramai dikunjungi pengunjung, baik dari Kota Padang maupun luar Kota Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.